Selamat datang di video ini. Administrator NASA, Bill Nelson, berbagi pemikirannya tentang terobosan sampel sisi jauh bulan Tiongkok, pencapaian pertama dalam misi Chang'e 6. Kesediaan Tiongkok untuk berbagi materi berharga ini dengan para peneliti internasional menandai era baru potensi kolaborasi dalam eksplorasi ruang angkasa. Namun, kami para ilmuwan menghadapi masalah hukum, yaitu rintangan akibat amandemen serigala yang membatasi kerja sama langsung NASA dengan Tiongkok. Seiring dengan semakin intensifnya perlombaan luar angkasa, perkembangan ini dapat membentuk kembali pemahaman kita tentang bulan dalam kebijakan ruang angkasa global. Nantikan untuk mempelajari lebih lanjut tentang peristiwa ini dan implikasinya terhadap masa depan eksplorasi bulan. Pada bulan Juni, misi Chang'e 6 Tiongkok berhasil kembali dengan sampel dari sisi jauh bulan, menandai tonggak bersejarah dalam eksplorasi ruang angkasa. Pencapaian ini memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan ruang angkasa terkemuka dan membuka jalan baru bagi penelitian ilmiah. Sampel bulan seberat 2 kg atau 4,4 pon telah dikumpulkan dari sebuah kawah kuno menggunakan teknik pengeboran canggih. Wilayah bulan yang belum pernah diambil sampelnya ini menawarkan wawasan unik mengenai sejarah dan komposisi bulan, berpotensi mengungkapkan informasi tentang proses geologisnya, aktivitas gunung berapi, dan dampak sejarahnya. Keputusan Tiongkok untuk membagikan sampel-sampel ini kepada para ilmuwan internasional adalah langkah signifikan yang mengingatkan pada praktik NASA setelah misi Apollo, dengan mengundang peneliti dari seluruh dunia untuk melamar akses. Tiongkok sedang membina kolaborasi global. Lu Yunfang, Direktur Kerjasama Internasional Kantor Badan Antariksa Nasional Tiongkok, CNSA, menekankan bahwa Tiongkok menyambut ilmuwan dari semua negara untuk mempelajari sampel dan berbagi manfaatnya. Keterbukaan ini merupakan isyarat penting di era di mana eksplorasi ruang angkasa seringkali menjadi hal yang kompetitif. Administrator NASA, Bill Nelson, menyatakan kegembiraannya atas perkembangan ini dengan menyoroti pentingnya menyediakan bahan-bahan berharga bagi komunitas ilmiah global. Sampel ini dapat menghasilkan penemuan-penemuan inovatif dan meningkatkan pemahaman kita tentang sisi jauh bulan. Namun, akses Amerika Serikat terhadap sampel-sampel ini dipersulit oleh amandemen serigala, Undang-Undang tahun 2011 yang membatasi kerja sama langsung NASA dengan Tiongkok tanpa izin khusus dari Kongres atau FBI. Undang-undang ini secara efektif melarang kerja sama rutin antara NASA dan tim Tiongkok, menimbulkan rintangan hukum yang signifikan. Meskipun demikian, NASA secara aktif mengevaluasi bagaimana para ilmuwannya dapat berpartisipasi dalam studi sampel-sampel ini tanpa melanggar hukum. Nelson menyebutkan bahwa NASA bekerja sama dengan para pengacara dan ilmuwannya untuk memastikan kepatuhan terhadap amandemen serigala sambil menjajaki cara untuk terlibat dalam penelitian berharga ini. Potensi kerjasama ini, jika dinavigasi dengan sukses, dapat membuka jalan bagi terobosan ilmiah yang signifikan dan meningkatkan pemahaman kita tentang sisi jauh bulan, menandai babak baru dalam kolaborasi ruang angkasa internasional. Misi Chang'e 6 mewakili lompatan teknologi dan ilmu pengetahuan yang signifikan bagi eksplorasi bulan. Keberhasilan misi ini menunjukkan kemampuan canggih Tiongkok dalam teknologi luar angkasa, khususnya dalam mencapai pendaratan lunak di sisi jauh bulan, suatu prestasi yang pertama kali dicapai oleh Tiongkok dengan misi Chang'e 4 pada tahun 2019. Pengumpulan hingga 2 kg atau 4,4 pon tanah dan batuan bulan dari kawah kuno memerlukan rekayasa dan inovasi yang tepat, termasuk teknik pengeboran canggih dan teknologi robotik. Instrumen ilmiah di pesawat ruang angkasa Chang'e 6 dirancang untuk memaksimalkan nilai sampel yang dikumpulkan. Alat ini mencakup kamera, spektrometer, dan penembus tanah radar. Semuanya bertujuan untuk menyediakan data komprehensif tentang permukaan bulan. Dengan menganalisis komposisi kimia dan mineralogi dari sampel, para ilmuwan dapat memperoleh wawasan tentang sejarah geologi bulan, termasuk riwayat dampak, aktivitas vulkaniknya, dan keberadaan air serta senyawa mudah menguap lainnya.
Aspek penting dari sampel-sampel ini adalah potensinya untuk menjelaskan perbedaan antara sisi dekat dan jauh bulan. Sisi jauh memiliki lebih sedikit dataran basaltik yang besar dibandingkan dengan sisi dekat. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Mempelajari sampel dapat membantu para ilmuwan memahami mengapa perbedaan geologis ini ada dan apa yang terungkap tentang pembentukan dan evolusi bulan. Selain itu, sampel tersebut mungkin berisi petunjuk tentang awal tata surya karena permukaan bulan menyimpan catatan peristiwa kuno yang telah terhapus dari permukaan bumi. Keberhasilan kembalinya Chang'e 6 juga menunjukkan potensi misi masa depan untuk membawa kembali data yang lebih berharga. Misi Tiongkok yang akan datang, seperti Chang'e 7 dan Chang'e 8, bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh kutub selatan bulan dan menguji teknologi untuk pemanfaatan sumber daya di situ. Misi ini akan fokus pada identifikasi dan penggunaan sumber daya lokal seperti air es yang sangat penting untuk mempertahankan keberadaan manusia dalam jangka panjang di bulan. Perkembangan dari pengumpulan sampel robotik hingga potensi pemukiman manusia menyoroti kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bulan. Misi Chang'e 6 menggarisbawahi dinamika geopolitik yang lebih luas yang berperan dalam eksplorasi ruang angkasa. AS dan Tiongkok saat ini sedang terlibat dalam perlombaan antariksa baru, masing-masing bertujuan untuk membangun kehadiran manusia secara permanen di bulan. Tiongkok berencana untuk mendaratkan astronot di bulan pada tahun 2030 dan membangun pangkalan penelitian di Kutub Selatan Bulan, sebuah wilayah yang diakini menyimpan air es yang signifikan. Program Artemis NASA bertujuan untuk mencapai pendaratan di bulan pada akhir tahun 2026 dengan rencana untuk membangun pangkalan bulannya sendiri. Program eksplorasi bulan Tiongkok terus berkembang pesat dengan misi masa depan yang direncanakan untuk mengeksplorasi lebih lanjut dan memanfaatkan sumber daya bulan. Misi Chang'e 7 dijadwalkan pada tahun 2026, bertujuan untuk menilai potensi sumber daya di wilayah Kutub Selatan Bulan. Hal ini akan diikuti dengan misi Chang'e 8 pada tahun 2028 yang akan menguji teknologi untuk pemanfaatan sumber daya in situ seperti struktur bangunan dari bahan-bahan bulan. Misi ini merupakan pendahulu dari Stasiun Penelitian Bulan Internasional, ILRS, sebuah upaya kolaboratif dengan negara-negara seperti Rusia, Belarus, dan Pakistan yang bertujuan untuk membangun kehadiran manusia dalam jangka panjang di bulan. Implikasi geopolitik dari perkembangan ini sangat besar karena Tiongkok dan Amerika Serikat bersaing untuk kepemimpinan di ruang angkasa. Program bulan mereka masing-masing bukan hanya tentang eksplorasi ilmiah tetapi juga tentang mendemonstrasikan kehebatan teknologi dan kemampuan strategis. Bulan, dengan potensi sumber daya dan lokasinya yang strategis, menjadi titik fokus kompetisi internasional. Kedua negara menyadari bahwa kepemimpinan di ruang angkasa dapat menghasilkan keuntungan geopolitik dan ekonomi yang signifikan di bumi. Dengan mengatasi hambatan hukum dan politik, kedua negara memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman kita tentang bulan dan tujuan eksplorasi ruang angkasa manusia yang lebih luas. Misi Chang'e 6 berdiri sebagai bukti kemungkinan yang muncul ketika sains dan kolaborasi internasional lebih diutamakan daripada persaingan. Dalam video ini, kita telah mempelajari perspektif administrator NASA, Bill Nelson, mengenai sampel bulan Chang'e 6 yang bersejarah di Tiongkok dan pentingnya pencapaian ini dalam konteks kolaborasi internasional dan dinamika geopolitik. Sampel bulan dari sisi jauh bulan mewakili lompatan besar dalam pemahaman kita tentang kosmos. Betapapun politisnya dan tantangan hukum seperti amandemen serigala menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap kolaborasi internasional, saat kita berada di ambang penemuan baru, penting untuk menavigasi rintangan ini dengan bijak untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan, bukan politik, yang mendorong upaya eksplorasi kita. Sisi jauh bulan telah memberi kita hadiah yang berharga, terserah pada kita untuk memanfaatkan potensi penuhnya demi kepentingan seluruh umat manusia.
Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.